Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama kelompok saya dari kelompok 1, kelas A, akan mempresentasikan tentang studi kasus National Foods. Pertama, ada saya, Fathiata Radisa Ramadiarto, NIM B20019001. Kedua, Saya Diana Wahyu Ika Martina, B2001900002. Yang ketiga ada teman saya. Saya Rizka Fridania Maharani, NIM B200190003. Yang keempat, saya Dwi Indriani, NIM B200190004. National Food. National Food adalah perusahaan manufaktur produk makanan yang berkompetisi dengan perusahaan seperti General Mills dan General Foods. Masing-masing perwakilan penjualan perusahaan tersebut dilengkapi dengan komputer notebook yang memiliki kapasitas nirkabel. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, para perwakilan penjualan mengirimkan data penjualan ke kantor pusat. Data ini mengidentifikasi jumlah unit masing-masing yang dijual, serta laporan status mengenai promosi khusus, seperti iklan, kerjasama, kupon, dan konteks. Hari itu adalah hari Jumat, siang sebelum Memorial Day and generally CEO, sedangkan dalam perjalanan menuju kantornya, ketika teleponnya berdering, yang menelpon adalah Fred Annan, Wakil Presiden Bidang Pemasaran. Fred memberi selamat kepada dan atas sistem pemindaian penjualan baru yang baru saja diterapkan. Sistem tersebut menggunakan data notebook yang dikirimkan oleh para perwakilan penjualan. Fred memuji sekitar 5 menit, kemudian bertanya, mengapa kita tidak menerapkan sistem pemindaian yang akan memindai penjualan para kompetitor? Kita dapat membatasinya pada hanya beberapa jenis produk. Pada awalnya seperti makanan anjing, seperti mereka yang berkompetisi tidak banyak. Saya ingin mengetahui rencana-rencana kompetitor untuk menempatkan merek baru di pasar sebelum benar-benar terjadi. Kemudian, saya ingin memindai penjualan semasa siklus hidup produk tersebut. Ketika penjualan mulai menurun, kita dapat memprediksi pengumuman baru. Bukankah ini adalah ide yang baru? Dan menjawab, memang itu adalah ide yang baru. Tapi saya memiliki satu pertanyaan, dari mana kita mendapatkan informasi tersebut? Menurut saya, itu adalah hal yang sulit didapatkan. Tidak juga, jawab Fred. Kita mendapatkan dari manajer toko kita, akan membayar kepada mereka sejumlah uang setiap bulan. Uang tidak menjadi masalah. Saya punya uang yang cukup dalam anggaran saya. Para manajer akan menanyakan perwakilan penjualan beberapa pertanyaan dan kemudian memberi informasi tersebut kepada para perwakilan penjualan kita. Para perwakilan kita dapat mengirimkan ke kantor pusat dengan notebook mereka. Ada yang salah dengan hal tersebut? Saya tidak yakin, Fred. Saat ini bukan saat yang tepat. Saya akan mengajak Alice dan anak-anak berpergian ke danau akhir minggu ini. Dan saya harus tiba di rumah dalam 10 menit yang lalu. Terdapat 3 pertanyaan dalam studi kasus kali ini. Yang pertama, jika kita mengasumsikan sistem pemindaian penjualan
diterapkan seperti yang dideskripsikan Fred, memberikan komentar atas sistem Fred dari sudut pandang etika, moral, dan hukum. Apakah sistem tersebut menyalahi panduan-panduan ini? Jelaskan. Yang ketiga, terdapat pertanyaan yaitu jika terdapat pelanggaran, dapatkah sistem ini dapat didesain untuk mengumpulkan data dengan cara lain? Jika dapat, tolong jelaskan. Jawaban pertama tentang pertanyaan tadi yaitu masalah-masalah yang dapat ditemukan saat memelihara aliran informasi yang terus-menerus, antara lain, yang pertama, kualitas informasi yang diterima belum tentu benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajer toko pesaing yang dapat disuap bisa saja memberikan data fiktif. Yang kedua, dana yang dikeluarkan untuk menyuap manajer toko pesaing bisa membengkak, karena manajer toko pesaing yang memperjualbelikan informasi penjualan hanya akan memberikan informasi kepada kompetitor yang bisa membayar dengan harga lebih tinggi. Yang ketiga, adanya potensi yang bisa mendapatkan informasi tentang kompetitor, bukan hanya tentang national food, tetapi juga perusahaan kompetitor yang lain, maka strategi bisnis yang dikembangkan menggunakan informasi ini bisa saja tidak relevan. Dan tidak akan berpengaruh banyak juga terhadap peningkatan omset nasional food, karena kompetitor lain juga sudah merancang strategi pemasaran mereka. Yang terakhir ada konsekuensi resiko pelanggaran kode etik yang akan diterima baik manajer toko pesaing yang bisa disuap maupun national food sendiri. Lanjut, jawaban nomor 2, yaitu dipandang dari sudut pandang etika, hal yang diusulkan oleh Fried melanggar yang A, kepemilikan informasi. Etika ini mengatur tentang siapa yang memiliki informasi tentang individu dan bagaimana informasi dapat dijual dan dipertukarkan. Dan yang B, itu aksesibilitas informasi. Etika ini mengatur tentang informasi, apa seseorang berhak memperoleh dan bagaimana informasi itu dapat dipergunakan. Yang kedua, jika dipandang dari sudut pandang moral, hal yang diusulkan oleh Fried, moral dalam penggunaan komputer menuntun tindakan yang tidak merugikan orang lain, dan yang diusulkan oleh Fried merugikan kompetitor. Dan yang ketiga, jika dipandang dari sudut pandang hukum, hal yang diusulkan oleh Fried, hukum itu adalah peraturan perilaku secara terbatas oleh otoritas berdaulat dan ditetapkan oleh pemerintah yang harus ditaati juga oleh warga negaranya. Jawaban yang ketiga yaitu sistem ini dapat diterapkan dengan cara lain, yaitu yang pertama, National Food sebaiknya bekerja sama dengan General Mills dan General Food untuk membuat kode etik mengenai informasi kompetitor dengan kesepakatan kode etik yang sama dalam satu industri, yang maka sesama perusahaan akan saling menghargai dan melaksanakan kode etik tersebut secara adil, sportif, dan etis. Yang kedua, meningkatkan daya saing kompetitif dengan menggunakan data yang akurat dan legal. Dan yang ketiga, membuat database untuk menentukan batasan kegiatan yang termasuk kategori hitam dan putih, memperbaruinya terus-menerus. Dan yang keempat, yaitu memperjelas tanggung jawab karyawan dan manajer dalam penerapan kode etik tentang informasi kompetitor. Hal ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. National Food adalah perusahaan manufaktur produk makanan. Masing-masing perwakilan penjualan perusahaan tersebut dilengkapi dengan komputer notebook yang memiliki kapasitas nirkabel. Para perwakilan penjualan mengirimkan data penjualan ke kantor pusat. Data ini mengidentifikasikan jumlah unit masing-masing produk yang dijual, serta laporan status mengenai promosi khusus seperti iklan, kerjasama, kupon, dan konteks. Fred juga ingin menerapkan sistem pemindahan yang akan memindai penjualan para kompetitor, namun
ditemui beberapa masalah saat memelihara aliran informasi yang terus-menerus seperti kualitas informasi yang diterima belum tentu benar. Dana yang dikeluarkan untuk menyuap manajer toko pesaing bisa membengkak. Konsekuensi resiko pelanggan kode etik yang akan diterima baik manajer toko pesaing yang bisa disuap maupun National Food sendiri. Karena terdapat beberapa pelanggaran, sistem ini dapat diterapkan dengan cara lain, yaitu National Food sebaiknya bekerja sama dengan General Mills dan General Food untuk membuat kode etik mengenai informasi kompetitor, meningkatkan daya saing kompetitif dengan menggunakan data yang akurat dan legal, membuat database untuk menentukan batasan yang kegiatan yang termasuk kategori hitam dan putih, dan memperbaruinya terus-menerus, memperjelas tanggung jawab karyawan dan manajer dalam menerapkan kode etik tentang informasi kompetitor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.